Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama saya Fijri Firjatullah dari kelas 10 TAV 2 dan bersekolah di SMKN 3 Kuningan. Kak Fijri, kok kenapa sih bisa sekolah di SMKN 3 Kuningan? Karena saya dengar dari orang-orang tuh sekolahnya bagus gitu. Bagus banget pokoknya, sekolah SMK bagus gitu. Nah, kenapa sih pengen banget di situ? Ya karena bagus gitu. Terus saya juga pengen nyoba pengalaman baru. Nah, di video kita kali ini kita bakal membahas tentang sejarah kerajaan Mataram yang akan dibahas di selanjutnya. Sejarah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang memiliki dua fase penting dalam sejarahnya, yaitu Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 dan Kesultanan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16. Berikut penjelasan dari masing-masing periode. 1. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Kerajaan ini sering disebut sebagai Mataram Hindu-Buddha karena berpusat pada agama Hindu dan agama Buddha. Mataram kuno berada di bawah dinasti yang silih berganti berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya yang didirikan oleh Raja Sanjaya, dan dinasti ini beragama Hindu dan berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Dinasti Shailendra yang merupakan dinasti Buddha dan berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Pada masa ini Mataram kuno banyak membangun candi-candi besar yang menjadi peninggalan sejarah penting seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi-candi ini mencerminkan kejayaan dan kemajuan arsitektur serta seni pada masa itu. Pada abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Raja Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemungkinan besar karena adanya bencana alam seperti letusan gunung berapi. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini berlanjut dengan nama baru, yaitu Kerajaan Medang. 2. Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan yang muncul pada abad ke-16 di Jawa Tengah, sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta dan Surakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati yang dianggap sebagai pendiri dinasti dan menjadi raja pertama. Kesultanan ini berbeda dari Mataram kuno karena mengadopsi agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Beberapa raja penting dari Kesultanan Mataram Islam antara lain Panembahan Senopati berkuasa sekitar tahun 1586 sampai 1601. Pendiri kerajaan yang mengonsolidasikan wilayah Mataram. Sultan Agung Hanyakarakusuma berkuasa 1613 sampai 1645. Raja terbesar dalam sejarah Kesultanan Mataram. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah yang luas dan pemerintahan yang kuat. Sultan Agung juga terkenal karena melawan VOC di Belanda di Batavia. Pada abad ke-18, Kesultanan Mataram mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan intervensi VOC. Perpecahan ini akhirnya menyebabkan Kesultanan Mataram terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Peninggalan Kerajaan Mataram. Baik Mataram kuno maupun Mataram Islam meninggalkan banyak warisan budaya dan sejarah yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Contohnya, Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta beberapa keraton
atau istana di Yogyakarta dan Surakarta. Kesimpulannya, Kerajaan Mataram baik pada era Hindu, Buddha maupun Islam memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Mataram kuno dikenal melalui candi-candi terbesar di Jawa Tengah. Sementara Mataram Islam memainkan peran besar dalam perlawanan terhadap penjajah dan menyebarkan kebudayaan Jawa serta Islam. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.